Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat berhari Minggu. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, kami berdoa untuk para frater kami, para bruder. Ada seorang bruder kami, SPD, yang mengikrarkan kaul kekalnya pada hari ini, Bruder Tommy. Dan juga para frater dan beberapa bruder yang mengikrarkan kaul pertama mereka hari ini. Mari kita mendoakan mereka, dukung mereka dengan doa-doa kita. Semoga Bruder Tommy yang akan ditempatkan di Chile sesudah merayakan kaul kekalnya akan ditugaskan ke Chile, Amerika Selatan. Semoga dia tetap setia mengikuti panggilan Tuhan. Dan kepada 4 bruder dan 48 frater yang mengikrarkan kaul pertama mereka hari ini, semoga mereka pun tetap setia mengikuti panggilan Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran. Saya ingat 2 konfrater kami, Pater Huber Muda SPD dan juga Pater Yan Juang Tukan SPD. Kita juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk para penderma kami yang begitu setia membantu kami di komunitas novisiat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati mereka, beri mereka kesehatan jiwa raga. Dan juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus dan juga membaca firman Tuhan setiap hari untuk mereka yang setia mendengarkan. Semoga usaha baik mereka selalu diberkati dan mereka-mereka yang setia mendengarkan juga diberkati Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak yang sakit saat ini. Ada yang karena serangan virus corona. Saya ingat konfrater kami, Pater Lazarus Tobaniron, SPD, misionaris yang bekerja di Brasil, datang berlibur, kemudian mau pulang. Rupanya ada gangguan kesehatan, sekarang masih berada di Jakarta. Dan juga mereka yang diserang virus corona begitu banyak. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah keluarga. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan dan kesembuhan. Berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. 7 hari meninggalnya Bapak Sabinus Ningdana. Juga Saudara Simeon Nalsa, Saudari Olivia Nalsa, Saudari Yokbeta Ningdana. Juga berdoa untuk Mama Ria yang juga sudah meninggal dunia, Bapak Stef Jaban, dan Hubertus Bata. Semoga mereka semua diberi istirahat yang kekal dalam kerajaan surga dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 15 Agustus, gereja kita merayakan pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Itulah dogma Katolik. Mengapa Bunda Maria diangkat tubuh dan jiwanya sekaligus? Karena menurut iman Kristen Katolik secara khusus,
bahwa Bunda Maria adalah seorang yang sangat suci. Tubuh dan jiwanya sungguh suci. Dia adalah Bunda Yesus, Bunda Putra Allah. Dan gereja betul mengakui dia seorang yang sangat suci. Tuhan memberi dia hadiah, diangkat, tubuh dan jiwanya sekaligus. Mari kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita semua. Semoga sekali waktu kita pun berjumpa dengan Bunda dalam kerajaan surga. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berada di kaki salib, berdiri di kaki salib. Semoga berkat doa restunya, kami dengan gembira ikut serta dalam penderitaan-Mu. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Semoga kami hidup selaku putra dan putri Bunda sejati. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami menurunkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu, Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung.
dalam keluh dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudari kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Refren, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Efi. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Efi. Dengarlah, hai puteri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah
mau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di negeri Yehuda, yang masuk ke rumah Zakarias dan memberi salam kepada Elisabet. Tatkala Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya. Elisabet dipenuhi dan berseru dengan suara nyaring, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini? Maka ibu Tuhanku berkenan melawati aku. Sebab sesungguhnya, tatkala salammu terdengar olehku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau, sebab engkau telah percaya bahwa sabda Tuhan kepadamu akan terlaksana." Lalu Maria berkata, "Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet. Lalu pulanglah ia ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Bunda Maria selalu bekerjasama dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja kita, Gereja Katolik khususnya, merayakan pesta kenaikan Bunda Maria ke surga. Ini satu peristiwa iman. Dan
dan hanya iman yang bisa memahaminya. Mengapa Gereja Katolik mengakui bahwa Bunda Maria diangkat ke surga bersama tubuh dan jiwanya? Gereja betul percaya bahwa Bunda Maria betul-betul suci, tak bernoda. Jiwa dan raganya sungguh suci. Karena kesuciannya, dia tidak melalui proses seperti manusia yang lain. Dalam iman kita, ajaran gereja kita, bahwa manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, sebelum memasuki surga, mereka harus masuk ke api penyucian, atau bahasa lainnya purgatori. Api penyucian. Di sana jiwa kita akan dibersihkan dari noda-noda dosa. Dosa-dosa yang mungkin belum dihapus sebelum kita meninggal dunia. Mengapa kita harus melalui api penyucian? Karena surga adalah tempat yang sangat-sangat suci. Tuhan bersemayam di dalamnya. Dari mana Tuhan bersemayam, itu berarti tempatnya sangat-sangat suci. Karena itu kita semua yang berdosa, entah besar atau kecil, kita akan melewati api penyucian. Di sana jiwa kita akan dibersihkan, purify. Makanya disebut api penyucian untuk menyucikan menyucikan tubuh kita. Sesudah disucikan, maka kita layak masuk ke tempat yang suci. Sementara Bunda Maria, dia sama sekali lain. Dia sudah disiapkan oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi ibu Tuhan, ibu putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, suci. Dan dia dilahirkan oleh Bunda Maria yang juga adalah suci, tak bernoda. Karena itu tubuh dan jiwanya betul-betul suci, tidak perlu melalui proses purifikasi, kan dia sama sekali suci. Karena itu gereja percaya mengeluarkan satu ajaran dogma bahwa Yesus Kristus mengangkat bundanya, tubuh dan jiwanya ke surga. Kita bersyukur karena kita semua sudah menjadi anak-anak Bunda Maria. Kita masih ingat sebelum Kristus meninggal, sebelum Kristus wafat di salib, yang menyerahkan bundanya kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Dari salib Yesus katakan, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus, dia katakan, "Inilah ibumu." Yohanes mewakili kita semua, murid-murid Kristus, melihat Bunda Maria sebagai bunda kita, ibu kita. Dan Bunda Maria melihat kita adalah anak-anaknya. Pasti Bunda Maria selalu mendoakan kita. Semoga kita pun selalu meminta Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, Bunda Maria sesungguhnya selalu bekerja sama bersama Tuhan untuk melaksanakan karya keselamatannya di dunia ini. Amin. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih lanjut dan hidup menurut rohnya. Marilah kita mohon doa restu Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang Bapa. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin masyarakat kita agar mereka mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi para ibu, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar mereka meneladani Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa menerangi kita agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih dan bahwa maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Tuhan dan Allah kami, pada pesta Maria diangkat ke surga, kami mohon Bunda Maria untuk meneruskan doa-doa kami kepada putranya, dan semoga putranya akan meneruskannya kepada Bapa. Kami mohon berkat secara khusus untuk konfrater kami yang menerima, mengikrarkan kaul-kaul mereka pada hari ini. Brother Tommy yang mengikrarkan kaul kekalnya hari ini. Dan juga frater-frater dan para bruder yang lain mengikrarkan kaul pertama mereka. Tuhan, tuntunlah mereka. Semoga ikrar yang mereka ucapkan hari ini selalu dipegang teguh dan diikuti, dihayati, dan semoga mereka tetap setia mengikuti panggilan Tuhan. Juga kami berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Tuhan berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan jiwa raga. Dan bagi mereka yang sakit, ada nama-nama yang sudah kami sebutkan, dan masih begitu banyak nama yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi Engkau mengetahui mereka semua ya Tuhan. Dan juga kami ingat mereka yang sakit. Semoga Engkau sendiri menjamah mereka masing-masing. Dan semoga mereka kembali sehat, kembali sembuh, sehingga bisa melanjutkan tugas yang sudah Engkau percayakan kepada mereka masing-masing. Dan berkatilah para penderma kami ya Tuhan, di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan hati mereka selalu diganjari oleh berkat-Mu. Dan berkatilah juga grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus dan juga selalu membacakan firman Tuhan. Semoga mereka selalu diberkati dan para pendengar yang mengikutinya juga selalu diberi kesehatan jiwa raga. Dan terimalah mereka yang meninggal dunia ya Tuhan dalam kerajaan-Mu,
dan semoga mereka tetap mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kerinduan hati kami, terimalah kiranya roti dan anggur, tanda bakti yang kami persembahkan di altar. Semoga berkat doa permohonan Santa Perawan Maria yang hari ini Kau angkat ke surga dengan jiwa dan raganya, hati kami Kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, sehingga senantiasa merindukan di Kau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santa Perawan Maria, Bunda Kristus, pada hari ini diangkat ke surga. Dialah permulaan dan gambaran gereja yang sempurna. Dialah harapan dan hiburan bagi umat manusia yang masih mengembara di dunia. Dia tak Kau biarkan mengalami kebinasaan dalam makam, sebab Ia sudah melahirkan putra-Mu yang menciptakan kehidupan. Dari sebab itu, tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami wartakan pujian-Mu sambil berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya
nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pagi ini, intensi kami masing-masing. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Kami mohon berkatilah kami semua, dan tanggapilah intensi dan doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dan semoga kehendak-Mu selalu terjadi dalam kehidupan harian kami. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami,
kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan suci, guna menghormati Santa Perahu Maria yang diangkat ke surga. Semoga berkat pertolongan Bunda Putramu, kami Kau antar kepada kebangkitan yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.